Yoi, kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta alias Peng Peng Peng. Masih dengan vlog edukasi kesehatan. Ya, dan jangan lupa terutama untuk menjaga kesehatan ginjal dan kesehatan diri kalian, minum air yang cukup. Bukan kurang, bukan berlebihan, cukup. Disesuaikan dengan berat badan Anda. Ya kan, bisa cari air mineral dan nggak sembarang air. Kalau kalian minum air keran yang sengaja digodok, bisa jadi ada kapurnya, malah terjadi kristal kapur. Minumlah air mineral yang cukup. Kenapa air mineral? Karena dia dari sumber alam yang pas, sudah diteliti dan sudah terkandung mineral-mineral yang cukup buat tubuh, ya kan? Dan ini bisa menggantikan cairan tubuh. Terutama kalau aku pilih le mineral. Selain karena rasanya pas, memang nggak berasa, tapi dia pas, sejuknya pas, rasanya pas, dan mineralnya cukup. Thank you le mineral. Dan jangan takut untuk pengolahan plastik. Le mineral juga sekarang sudah ada pengolahan plastik sendiri. Dia bahkan mendukung brand lokal untuk membuat sepatu-sepatu dari plastik. Welcome to Peng Peng Peng. Teman-teman sekalian pasti tahu ada yang namanya penyakit kanker, ya kan? Kanker tuh apa sih? Gitu kan. Kanker tuh apa sih? Jadi kok bisa sih ada orang kanker, ada yang enggak gitu loh. Kanker itu adalah ketika sel tubuh kita, sel itu kan ada yang namanya membelah diri, ya kan, dengan tujuan untuk kayak contoh rambutmu rontok, ya dia akan membelah diri untuk menggantikan rambut yang lain. Kulit kita epidermis rontok, dia akan membelah diri menggantikan yang lain gitu kan. Atau ketika kita terjadi kerusakan atau peradangan, sel tubuh kita akan menggantikan yang udah rusak gitu. Kanker tuh ketika sel tubuh kita tuh malah error, terus terjadi dia malah membelah diri, tapi membelah dirinya itu malah menyerang tubuh kita sendiri. Jadi kayak zombie gitu. Ibaratnya zombie tapi menyerang sesamanya kan. Ini ibaratnya kayak selnya menyerang sesama sendiri. Nah, akibatnya kan tubuh kita menjadi chaos kan. Kayak sel radangnya jadi bingung, lah ini sel tubuh kita kenapa malah jadi kayak gini. Akhirnya sel tubuh kita, imun-imunnya adalah akan melakukan perlawanan. Tapi sel kanker ini ya karena basicnya dia membelah diri, semakin dilawan dia tetap semakin membelah diri. Dan kanker itu adalah sebuah proses yang terjadi bukan 1-2 bulan atau 1-2 hari. Proses terjadinya kanker itu atau keganasan sel ini adalah dia bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun. Kanker sendiri itu dibedakan menjadi dua ya, jinak dan ganas. Kalau jinak dinamakan tumor, kalau ganas disemukan karsinoma. Jadi kalau tumor itu intinya jinak, jadi jangan salah. Di tumor itu jinak. Tumor itu jinak. Kalau ganas namanya karsinoma. Gitulah. Namanya CA, kodenya tuh bukan karsinoma. Jadi misalkan ada yang namanya kanker tulang gitu kan. Itu ada stadiumnya, stadium 1, 2, 3, 4. Stadiumnya itu tergantung apa? Ya tergantung dari tingkat penyebaran. Jadi kalau misalkan penyebarannya ada lokal, berarti stadium 1. Lokal tapi kena jaringan sekitar, level 2. Terus sudah mulai menyebar metastasis itu menyebar level 3. Kalau sudah sampai ke paru, ke daerah-daerah organ penting kayak paru, otak, tulang belakang, itu udah level 4. Berarti udah tahap N. Biasanya terapinya paliatif atau melegakan, jadi tinggal nunggu kematian aja. Nah, cancer itu kalau sudah stadium 4 sangat bahaya. Stadium 3, 4 itu kemungkinannya akan sangat kecil untuk sembuh. Jadi semakin kita tahu cancer ini, semakin awal kita ngerti, semakin cepat kita bisa mencegah dan memperpanjang kemungkinan hidup dari seseorang ini. Kalau misalkan semakin telat ketahuan di stadium akhir, maka yang terjadi ya terapinya paliatif dan semakin kecil kemungkinan sembuhnya. Terus cancer itu juga semakin berkembang seiring perkembangan zaman. Loh, kok bisa dok? Karena faktor pendukung terjadinya keganasan sel itu adalah gaya hidup dan polusi dan zat-zat kotor radioaktif. Mungkin teman-teman pernah tahu ya, ada kejadian dulu ketika Hiroshima dibom, itu kan kena nuklir, ada yang selamat tapi keturunannya akhirnya mengalami kelainan genetik. Itu karena radiasi ini. Radiasi ini bisa mempengaruhi perkembangan sel yang ada di tubuh kita. Dan ada dokter yang mengurusi khusus itu ada, yaitu bedah onkologi. Jadi khusus untuk mengatasi cancer. Rumah sakitnya pun ada.
Darmais kalau di Indonesia, khusus cancer, rumah sakit kanker. Dan kita harus memahami, cancer ini memang dipengaruhi oleh genetik. Kayak retinoblastoma. Retinoblastoma itu kanker di bagian mata. Tiba-tiba lahir anak kecil udah bayinya matanya udah segede ini. Jadi faktor pendukungnya adalah zat-zat radioaktif. Jadi orang-orang kayak contoh kemarin di Chernobyl, kenapa sampai sekarang Chernobyl dianggap tidak aman? Karena airnya masih mengandung radioaktif. Ditakutkan kalau mengkonsumsi bahan radioaktif dalam waktu lama bisa terjadi cancer. Merkur, kayak contoh merkuri atau hidroquinone, itu contoh di danau di Jepang, Minamata, Teluk Minamata, itu terjadi juga pencemaran. Nah, tapi ada satu lagi, namanya zat-zat yang memicu sel-sel menjadi ganas, dinamakan karsinogenik. Jadi zat-zat atau makanan yang bisa memicu karsinogenik atau memicu kanker disebut karsinogenik. Nah, rata-rata yang memicu karsinogenik adalah karbon bebas. Salah satunya adalah ditemukan di dalam bebakaran. Jadi makan makanannya bakaran sampai hitam itu memang enak kayak pahit. Ya kan, kayak sate, ayam bakar, ikan bakar. Tapi kalau itu terlalu hitam dan kita memakan terus-terusan, itu akan menyebabkan sebuah kanker di waktu tua. Yang paling sering adalah kanker usus. Kenapa kok makan makanan hitam-hitam ini, bakar-bakaran yang hitam asap itu bisa memicu kanker? Karena ada zat karbon bebasnya. Sama halnya ketika kamu kena karbon monoksida atau kerja di pabrik, kena polusi udara, maka di tempat daerah yang polusinya itu sangat tinggi, maka dia sangat berpotensi untuk terkena kanker paru. Itulah alasan di kota-kota besar kayak Jakarta, Moskow, San Francisco, atau Shanghai, Beijing yang pusat industri, itu ada kadar udara, kesehatan udara. Karena kalau sudah nggak sehat, itu memang kita bisa nafas. Tetapi akhirnya itu akan membuat sel kita beradaptasi malah menjadi ganas. Dan itu prosesnya nggak sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Jadi yang pertama ya, makan makanan yang bakar-bakaran. Berarti saya nggak boleh makan sate? Boleh, tapi jangan sering-sering. Misal kamu makan sate setahun tiap hari, 365 hari tiap hari harus makan sate. Ada orang yang tiap hari harus makan sate ayam, bakar-bakaran terus. Gitu kan, ada. Terus kalau kamu mau bakar-bakarannya jangan sampai hitam-hitamnya, arang gitu dimakan, itu enggak gitu. Itu memang, dan memang benar sesuatu yang enak rata-rata akan nggak enak kalau berlebihan. Apakah saya melarang orang makan sate? Ya enggak, saya juga suka sate, tapi ya dikontrol secukupnya. Yang kedua adalah zat karsinogenik, ya jelas. Salah satunya adalah rokok. Walaupun saya dulu ada perokok berat dan sampai sekarang juga, rokok yang memicu kanker itu adalah bukan nikotinnya, tapi tarnya. Tar yang ada di dalam rokok ini tuh sangat memicu kanker paru. Dan kerasannya itu baru di usia 50-60 tahun. Ya kan? Kanker. Itu alasan rata-rata orang zaman dulu tingwe. Karena tarnya tidak sebesar yang pakai filter. Tapi sekarang ada yang namanya, ada produk yang rokok elektrik. Dan itu masih di Inggris dijadikan terapi. Tapi tetap aja, kalau belum menyentuh sebaiknya jangan. Dan kalau saya sudah mengurangi. Saya udah nggak seganas dulu kalau wudud. Zat karsinogenik yang berikutnya adalah minyak yang digoreng dan digunakan berkali-kali. Minyak curah. Jadi minyak curah itu adalah minyak, bukan minyak curah sisa. Itu bukan. Minyak curah itu kan sisa, itu nggak apa-apa. Tapi minyak dia adalah minyak sisa. Jadi saya goreng nih, terus digunakan lagi sampai hitam kan. Kembali ketika hitam itu kan menjadi zat karbon. Itu harus dihindari karena bisa memicu kanker juga. Dan berikutnya jelas radioaktif. Orang-orang yang kerja di lingkungan radioaktif kayak pembangkit tenaga nuklir itu kan memakai alat-alat, kalau nggak bisa memicu kanker. Dan yang paling sering kanker nih yang sering diremehkan adalah sinar matahari. Itu karsinogenik juga. Loh, kenapa? Sinar matahari itu UV-nya ada banyak. Tapi ada salah satu UV yang dia itu merusak kemampuan sel melanosit kita menjadi melanoma nanti. Jadi sel UV ini kalau kita kepapar terus-terusan ganas, apalagi dengan lingkungan pemanasan global seperti yang selalu meningkat, itu akan memicu perubahan pola dari sel kulit. Secara lebih lanjut kamu bisa cek langsung ceramah atau dokter-dokter SPKK yang ada di Indonesia sering sharing. Itulah beberapa orang rata-rata yang UV, untuk mencegah UV dia pakai tabir surya. Karena memang benar, semakin kita terpapar sinar matahari, itu kita bisa kena yang namanya squamous cell carcinoma atau basalius cell carcinoma. Dan dua-duanya itu termasuk kanker ganas, karsinoma. Namanya aja karsinoma. Ganas. Itu bahaya banget. Jadi makanya kalau teman-teman yang naik motor, usahakan pakai jaket. Itu bukan hitam tuh wajar. Kalau kena matahari hitam nggak apa-apa, karena kan. Tapi yang paling bahaya adalah bukan hitamnya, tapi
sel-sel kulit kita bisa menjadi cancer. Itulah alasan banyak petani-petani kita itu kalau kita obatin rata-rata ada juga gejala SCC tapi stage 1, stage 2. Biasanya terjadi di kalangan yang agraria. Nah, buat pengendara motor, usahakan pakai jaket aja karena itu akan melindungi kita, sangat-sangat melindungi kita. Makanya kalau teman-teman tahu ada orang yang hobinya tanning, ya kalau dia sering-sering kena UV yang dari matahari langsung, itu bisa cancer. Itu, dan memandang matahari dalam waktu lama pakai mata telanjang itu nggak boleh. Kita tuh diselamatkan karena atmosfer muka bumi ini. Yang menyelamatkan Indonesia dari sinar matahari yang ada bagusnya, tapi efek buruk sinar matahari itu adalah atmosfer kita ini. Jadi bayangin kalau atmosfer dan ozon kita ini hancur, ya kita kena cancer, nggak bisa ditinggali. Kayak Mars, susah banget ditinggalin, atau Venus yang terlalu, Merkurius, Venus yang terlalu dekat dengan matahari. Sebelum lanjut, Anda bisa tanya dokter SPKK. Yang berikutnya adalah makan makanan fast food atau yang mengandung bahan pengawet berlebihan. Itu bahaya. Kenapa? Karena sesuatu yang kimia akan bisa memicu perubahan di dalam tubuh kita. Terus cancer prostat yang dialami oleh mantan presiden Pak SBY itu juga dialami 5-10% cowok. Kok bisa? Ya itu karsinogenik, gaya hidup, pola hidup yang berkali-kali gitu. Itu bisa. Kalau cewek, yang paling sering adalah CA cervix. CA cervix tuh kayak gini. Ini misal, sorry ini vagina, ini cervix. Semakin dia muda paparan seksual, itu akan memicu perubahan pola pada cervix atau dinding rahim. Nah, karena di sini saraf sakitnya nggak ada, nervus 10-nya itu nggak ada, nervus yang perasa sakit nggak ada, rata-rata kerasa sakit kalau udah keputihan itu udah stadium 3. Maka kalau karsinoma serviks itu sangat bahaya buat cewek. Selain CA serviks yang bahaya buat cewek, makanya rata-rata orang yang cewek yang udah pernah berhubungan seksual disarankan untuk rutin pemeriksaan pap smear. Bisa cek di SPOG terdekat. Nah, berikutnya adalah ada 2, tumor payudara dan kanker payudara. Kalau yang tumor tuh kayak jinak-jinak tuh kayak fibroadenoma dan fibrokistik. Kalau kalian teman-teman yang cewek ini menstruasi, biasa akan ada benjolan di payudara. Itu dinamakan fibrokistik karena terjadi perubahan pola hormon estrogen dan progesteron. Setelah mens ya dia akan berkurang. Jadi fibrokistik ditekan tuh sakit. Tapi kalau fibroadenoma atau FAM, fibroadenoma mamae itu dia jinak tapi sering muncul. Nah, yang ganas tuh kalau jadi CA mamae. Cirinya gimana? Kalian bisa cek. Jonathan bisa dicek. Ini adalah sadari. Sadari adalah pemeriksaan payudara mandiri. Ceknya di sini. Dan kepicunya kenapa? Kembali lagi, paparan zat-zat karsinogenik. Jadi gimana mencegah paparan karsinogenik? Kita harus belajar dari zaman dulu. Kenapa sih orang zaman dulu yang di bawah tahun 80-an itu bisa tidak terkena kanker? Karena satu, polusi udara rendah. Ya kan? Bangunannya masih dikit, udara masih banyak, tidak ada fast food, makanannya alami, ya kan? Rokoknya tingwe, betul kan? Tidak ada asap-asap pabrik, tidak ada asap kendaraan, tidak ada bakar-bakaran. Tahu, rebus, goreng, makan, ya kan? Nah, dan minumnya teh hangat mentok, atau kopi hangat, atau air putih hangat. Nah, semakin berkembangnya zaman, polusi udara, makanan berpengawet, makanan bakar-bakaran, asap kendaraan, itu semakin membuat tubuh kita juga beradaptasi dan menjadi sel-sel ganas. Maka solusi satu-satunya adalah ya Anda menjauhkan diri dan mengontrol diri dari zat-zat karsinogenik tersebut, terutama logam-logam aktif. Makanya kalau orang-orang yang kerja di tambang, kerja di logam aktif itu sangat kasihan, karena mereka biasanya paru-parunya hitam atau bisa terkena kanker. Atau orang-orang pekerja bebas kayak pekerja bangunan tuh, konstruksi, itu kena paparan matahari terus tuh. Jadi itulah yang buat teman-teman, dan pentingnya cara mencegah adalah kalian minum minuman zat-zat antioksidan. Ada, ini kan zat karsinogenik, ada zat antioksidan. Contoh, brokoli. Sayur-sayuran yang hijau-hijau, yang ada semakin hijau itu antioksidan dan klorofilnya tinggi. Dan sayur-sayuran yang hijau-hijau ini itu bisa mengurangi impact dari karsinogenik. Contoh brokoli, sawi, ya kan? Terus habis itu bayam ada kristalnya enggak? Kalau buat yang punya ginjal enggak bagus. Kol, tomat. Jadi itu mengandung zat-zat antioksidan. Vitamin C secukupnya, itu juga antioksidan. Vitamin D3, vitamin B. Intinya vitamin-vitamin dan mineral-mineral itu sangat penting buat kita. Dan ditambah dengan olahraga. Karena kalau dengan olahraga, kita memacu tubuh kita itu untuk tetap fit, sehingga pembuluh darah dan sel kita itu tetap prima. Maka salah satunya untuk menjaga supaya terjauhkan dari kanker-kanker ini adalah dengan kamu olahraga rutin paling nggak 3 kali seminggu dengan tiap intensitas olahraga itu 30 menit. Ditambah kamu mengurangi makan makanan yang sudah jelas itu karsinogenik. Kalau udah tahu sate karsinogenik, ya satenya jangan sampai hitam-hitam. Jangan dimakan yang pahit, yang hitam-hitam itu dibuang gitu loh.
Semakin hitam semakin pahit, bahaya. Apalagi kamu malah deketan. Kalau kamu pengendara motor pakai jaket, pakai balaklava tuh, balaklava tuh, pakai helm gitu. Jangan nggak pakai helm, ya, itu kan. Terus habis itu hidup sehat, makan makanan yang mengandung sehat. Terus kalau kamu mau, emang paling bagus masak sih, tapi kalau nggak bisa ya makan makanan yang sehat. Itu kalau dari saya. Dan kalau buat cewek bisa cek CA cervix, kalau cowok bisa cek prostat. Ada juga CA testis. Bahaya bos. CA testis, ya saya nggak mau share gambaran nanti ngilu. Kalau cowok biasa gampang ngilu kan. Yang kalau cewek tuh, cowok pada ngilu. Kalau cewek tuh paling sering CA cervix sama cancer payudara, kayak CA mamae. Itu stadium 1, 2, 3, 4. Yang paling kita tidak harapkan dan paling aneh itu adalah CA otak. Cancer otak tuh paling tidak bisa diduga. Jadi hampir semua penyebab cancer tuh unknown, tidak diketahui. Lu harus masukin teaser ya. Sebagian besar penyebab cancer tuh unknown. Ditambah berikutnya zat karsinogenik dan gaya hidup. Contoh CA otak, siapa yang tahu tiba-tiba ada daging tumbuh di otak? Nggak ada yang tahu bos. Wallahu alam. Dan orang kalau kena CA otak tuh kemungkinan hidupnya kecil banget. Itulah kenapa sebabnya bersyukurlah kalau kalian punya hidup, karena di luar sana ada yang tiba-tiba lahir retinoblastoma. Bayi kena retinoblastoma tuh nggak ada yang tahu. Itu sama aja meningitis tuh? Beda, meningitis kan radang selaput kepala, selaput otak, beda. CA otak tuh bahaya dan kemungkinan hidupnya kecil. Soalnya harus dibedah kepalanya, diambil, dan itu kemungkinannya sangat kecil. Lobektomi namanya. Yang berikutnya CA tulang. Itu juga CA tulang tuh terjadi dikarenakan patah tulang yang tidak diobati dengan baik, akhirnya selnya menjadi liar pertumbuhannya. Biasa terjadi di lutut dan femur, patah femur sama patah lutut sama ankle. Jadi buat kalian yang patah tulang, ya jangan sembarang dipijat, periksain, karena kalau salah berobat, yang terjadi adalah selnya menjadi liar dan menjadi cancer. Itu aja kalau dari saya. Tetap hidup sehat, tetap semangat. Apa? Darah, kalau darah? Oh, kalau CA darah juga unknown bro. CA darah tuh terjadi proses genetik yang di sumsum tulang belakang kan, itu pembentukan sel darah paling penting sama limpa. Terjadi kesalahan resep DNA di situ. Jadinya ya ada leukemia. Bahaya, leukemia pun ada stadiumnya. Itu ada spesialisnya juga. Jadi cancer itu adalah penyakit yang mungkin akan menghantui kita di masa depan. Karena berkembang semakin cepat teknologi, semakin cepat juga sel kita akan berkembang liar. Masih boleh tanya? Apa? Kenapa kalau kanker itu harus apa tuh dok namanya, laser? Itu ada banyak treatment dari cancer itu ada banyak. Ada yang namanya radioterapi. Jadi kita menghancurkan sel-sel cancer itu menggunakan sinar radioaktif, diajar. Tapi juga ada efektif, ada minusnya. Itu kayak bom atom, sel sehat mati, sel sehat mati, sel yang rusak ya mati. Jadi kayak di bom atom semua. Yang berikutnya kemoterapi. Kemoterapi itu sakit banget bos. Kemoterapi itu lo bayangin darah lo disuntik semua. Disuntik zat-zat radioaktif, zat-zat aktif untuk menghancurkan sel itu. Efeknya apa? Mual, muntah, pusing, rambutnya rontok. Karena kan itu kayak di-reboot, kayak di-reset. Yang terakhir, tindakan operatif. Diangkat. Jadi misal kanker tulang, potong sini biar gak nyebar. Atau kalau kanker mamae, diangkat. Matilah. Kanker otak bisa sembuh tuh mukjizat. Maka saya tuh sangat suka kalau melihat, jujur kalau kita sebagai dokter mendapat semangat buruh itu justru kalau kita malah disemangati sama pasien cancer. Saya pernah satu ketika di ruangan tulip di Sarjito, itu cancer otak udah botak gitu. Dia malah yang memberikan semangat ke saya. Contoh almarhum di Warkop, Don Kasino, cancer otak. Orang-orang yang terkena cancer ini rata-rata mereka udah tahu kapan dia berakhir. Hidupnya udah tahu. Rata-rata mereka akan depresi terlebih dahulu, tapi mereka akan justru malah akan berkaya lebih hebat. Orang cancer tuh orang yang menurutku paling kuat di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka udah tahu kapan mereka mati. Aldi Taher berarti. Ya, itu bisa selamat. Makanya kalau Aldi Taher tuh saya salut, dia bisa selamat dari cancer karena memang jarang ada orang seperti itu tuh mukjizat. Sorry, berarti bisa sembuh? Sembuh tapi kecil. Orang yang bisa sembuh dari cancer tuh mukjizat. Mukjizat dan memang pengaruh faktor X. Karena perawatannya sangat luar biasa menyakitkan. Kemo tuh sakit pak. Kelihatannya gampang, cuma disuntik-suntik kayak itu sapi sakit. Sampai rontok, mual, muntah. Radioterapi apalagi, bayangin lu disinar radio terus radioaktif. Oh, makanya Aldi pakai itu yang
nongol tuh di dadanya tuh. Iya. Jadi kalau menurutku sih orang-orang yang cancer dan bisa sembuh itu lu belajar banyak. Dan kalau lu mau lihat orang yang cancer itu ilmunya sangat banyak. Bayangin lu udah tahu kapan lu mati. Karena dokter akan ngomong blak-blakan. Ini dengan stadium segini Anda paling bisa bertahan 12 bulan. Nah, bayangin lu dengan 12 bulan lu udah tahu kapan waktu mati, lu harus berbuat sebaik-baiknya kan. Jadi gue selalu salut dari dulu jadi dokter adalah dengan pasien cancer yang dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia dipasrai penyakit itu. Dan hebatnya dia bisa menerima. Rata-rata pasien cancer itu ada yang depresi, tapi rata-rata menerima dan malah menjadi inspirasi dari bagi banyak orang lainnya. Itu adalah kenapa kok cancer itu, makanya buat lu yang sekarang sehat, lu jangan pernah remehin penyakit ini. Bisa jadi gua ke depannya 5 tahun lagi nggak tahu, 10 tahun, atau kayak Pak SBY udah sesehat itu mantan presiden tiba-tiba didiagnosa kanker prostat. Nobody knows, bro. Itulah yang kita disebutkan Allahualam. Dunia ini udah ada nyiptain dan ada alasan kenapa sel kita menjadi seperti itu. Itu kalau dari saya. Moga-moga Anda lebih terbuka untuk kanker, dan saya sangat mendukung kalau ada yayasan-yayasan yang mendukung penderita kanker karena memang duitnya keperes semua kalau di situ. Semangat semua untuk pejuang kanker yang ada di Indonesia.